Oke, apakah slide Bapak sudah muncul? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Bapak mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi untuk kuliah hari ini terpaksa kita laksanakan secara online dikarenakan ada surat edaran dari Menteri, kemudian diturunkan lagi ke Rektor bahwa perkuliahan untuk tanggal 9 itu ataupun ininya dilaksanakan secara online ya, ataupun sistemnya WFA, work from anywhere. Ya, jadi berdasarkan surat edaran yang sudah Bapak edarkan, jadi kita harus diwajibkan online kecuali bagi yang menjabat seperti Pak Hadi misalkan, beliau harus offline ataupun harus standby di kantor ya. Nah, untuk ini sebelum Bapak mulai, Bapak dulu pernah menugaskan rekan-rekan untuk mencari dokumen perencanaan tata ruang. Nah, untuk satu kelas itu satu dokumen perencanaan. Jadi kelas A itu satu dokumen, kelas B itu satu dokumen. Lebih Bapak sarankan ke rencana tata ruang RT RW, lebih ini ya, Bapak sarankan lebih baik RT RW karena RDTR itu saat dikaji nanti dengan KLHS itu akan sangat panjang sekali tahapannya, nanti akan membebani teman-teman. Nah, untuk kelas A, apakah sudah ada dokumen rencana tata ruang ataupun RT RW-nya sudah siap untuk dikaji di ininya, lingkungan hidup strategisnya? Ini yang kelas A yang siapa nih? Halo. Kalau kelas B sudah siap? Sudah, Pak. Sudah. Pakai dokumen rencana tata ruang mana? Kota Pangkal Pinang, Pak. Kota Pangkal Pinang. Oke. Kemudian data-data spasialnya itu sudah lengkap seperti data vektor format SHP misalkan. Selain dokumen ini ya, selain dokumennya, data-data spasialnya itu sudah lengkap nggak? Halo? Yang kelas B sudah lengkap? Untuk RT RW sama prakteknya sudah ada, Pak. Data SHP-nya sudah ada? Untuk SHP sudah ada, Pak. Oke, jadi kelas B itu mengambil RT RW Kota Pangkal Pinang. Terserah, enggak apa-apa. Yang dulu ataupun yang sekarang itu boleh saja. Silahkan ya. Nah, yang penting maksudnya sudah ada. Nah, yang kelas A bagaimana? Halo? Ini kelas A ada nggak perwakilannya? Atau masih nganggapnya nanti masuk jam ini? Belum ada, Pak. Belum masuk. Oh, pastilah. Nganggapnya Udah masuk, Pak, kelas A, cuma belum ada yang terkait tugas tadi. Kelas A sudah masuk ya. Tahu kan jamnya jam 1. Siapa nih kelas A nih? Nah, ada si Fahri, ada ini. Izin, Pak. Ya, ada nggak? Udah ada belum? Oh, untuk RT RW belum kami bahas, tapi kalau untuk yang data yang kami punya hanya untuk di daerah Kabupaten Bangka yang adanya, Pak. Oke. Jadi RT
RT/RW Kabupaten Bangka ya. Nggak apa-apa yang lama juga boleh, nggak harus yang terbaru. Nah, Iya, silahkan. Pak. Jadi kelas B itu sudah lengkap datanya. Nah, kelas A ini datanya belum ada, silahkan dicari karena nanti pertemuan berikutnya kita akan banyak praktek nanti untuk pembuatan KLHS. Meskipun mungkin Bapak hanya mendampingi ataupun tidak secara komprehensif lah, tetapi nanti akan Bapak dampingi untuk penyusunannya. Nah, nanti karena sifatnya ini project based learning, jadi sifatnya nanti project, rekan-rekan akan banyak bekerja mandiri. Nah, ini Bapak dua pertemuan di awal ini akan Bapak jelaskan dulu bagaimana penyusunan KLHS. Nah, nanti seterusnya akan Bapak ajarkan prakteknya, bagaimana cara menyusunnya. Nah, sembari Bapak menjelaskan di dua pertemuan awal ini, rekan-rekan silakan kumpulkan datanya di 2 minggu ini. Ya, dari sekarang sampai 1 minggu lagi ya. Nah, ya 2 minggu ke depan rekan-rekan kelas A itu kumpulkan datanya, mateknya itu semuanya lengkap, baik itu yang data dokumennya maupun data spasialnya itu harus lengkap. Karena kalau tidak lengkap maka tidak akan bisa dikaji. Nanti kita tidak bisa praktek di situ. Ya. Nah, oke. Bapak mau menanyakan itu saja dulu. Jadi sambil mengingatkan juga agar rekan-rekan segera mengumpulkan datanya karena sudah lama Bapak minta datanya itu, ataupun sudah lama Bapak ingatkan agar rekan-rekan mengumpulkan data untuk pembuatan KLHS ini. Terserah, yang lama boleh, yang baru boleh. Yang penting dokumen rencana tata ruang. Nah, Bapak sarankan RT/RW, tapi kalau rekan-rekan mau rencana detail tata ruang ya silakan nanti, tapi akan berat ininya bebannya. Nah, jadi apa itu kajian lingkungan hidup strategis? Jadi ini adalah kajian lingkungan yang biasanya mengkaji ya kebijakan-kebijakan pemerintah ataupun dokumen-dokumen perencanaan rekan-rekan. Misalkan contohnya rencana tata ruang, misal dokumen perencanaan rencana tata ruang, atau dokumen seperti RT/RW, RDTR, rencana dulu ada namanya kawasan strategis ya, provinsi, kabupaten. Nah, itu dikaji oleh kajian lingkungan hidup strategis. Nah, ada juga kebijakan-kebijakan pemerintah yang wujudnya berupa dokumen perencanaan yang sifatnya strategis. Nah, yang tadi kan sifatnya komprehensif ya, kalau rencana tata ruang. Nah, kalau dokumen perencanaan yang sifatnya strategis itu atau strategic dokumen itu contohnya seperti RPJPD ya, rencana pembangunan jangka panjang, rencana pembangunan jangka menengah, RPJM. Nah, itu harus ada kajian lingkungannya dengan harapan nanti kebijakan ataupun pembangunan yang dilakukan itu menganut ataupun tidak memberikan dampak lingkungan kepada memperparah dampak lingkungan ya, ataupun memberikan dampak lingkungan yang negatif kepada lingkungannya. Jadi pembangunan berkelanjutan yang kita impikan, dan itu adalah amanat Undang-Undang 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup itu bisa tercapai. Jadi sumber daya alam yang kita gunakan ya itu bisa dimanfaatkan secara bijak ya dan berkelanjutan. Jadi pembangunan berkelanjutan itu bisa tercapai dengan kajian lingkungan hidup strategis. Nah, jika suatu kajian lingkungan hidup strategis itu merupakan syarat mutlak ya untuk dokumen perencanaan yang Anda susun. Jadi kalau tanpa dokumen perencanaan, tanpa
dokumen kajian lingkungan hidup strategis, dokumen perencanaan rekan-rekan misalkan ya, itu tidak bisa lanjut ya, tidak bisa divalidasi. Jadi harus ada dokumen kajian lingkungannya, kajian lingkungan hidup strategis atau strategical environmental assessment ya ininya istilah asingnya itu. Nah, jadi harus ada dokumen tersebut. Maka kalau tidak ada, tidak bisa dilanjutkan. Nah, jadi kalau misalkan rekan-rekan bikin RT/RW, rencana tata ruang, ataupun rencana seperti RT/RW ya, RDTR, kawasan strategis, itu harus disusun kajian lingkungan hidup strategisnya. Nah, rekan-rekan sebagai penyusun dokumen perencanaan itu meskipun tidak ikut serta, itu harus tahu bahwa ada syarat tertentu untuk dokumen perencanaan rekan-rekan. Jadi harus didampingi dengan dokumen kajian lingkungan hidup strategis sehingga bisa divalidasi. Nah, bahkan rekan-rekan bisa menjadi timnya. Setelah Permen ATR nomor 5 tahun 2022 itu disahkan ya. Jadi penyusunan dokumen KLHS rencana tata ruang ini itu sifatnya berbarengan ataupun timnya sama, tim penyusun tim Pokjanya, tim kelompok kerja antara tim Pokja KLHS dengan tim Pokja rencana tata ruang itu sama atau disamakan karena sifatnya terintegrasi penyusunannya. Nah, nanti Bapak jelaskan bagaimana maksudnya dari Permen ATR nomor 5 tahun 2002. Jadi teman-teman selain jadi Pokja penyusunan rencana tata ruang misalkan, teman-teman juga bisa menjadi kelompok kerja kajian lingkungan hidup strategis. Bahkan dengan Permen LHK nomor 13 tahun 2024 yang terbaru, rekan-rekan juga bisa menjadi tenaga ahli ya, dari akademisi misalkan atau profesi yang mengkaji rencana tata ruang. Jadi selain rekan-rekan harus tahu tahapannya karena memang merupakan persyaratan untuk dokumen perencanaan Anda, rekan-rekan juga bisa berkontribusi ataupun bisa ikut serta dalam penyusunan sesuai dengan bidang keahlian rekan-rekan. Misalkan perencana tata ruang ataupun misalkan seperti dulu Bapak sebagai tenaga ahli sistem informasi geografis misalkan itu bisa. Jadi rekan-rekan bisa ikut serta dalam penyusunannya. Nah, mungkin dokumen KLHS rekan-rekan belum banyak mendengar ya, atau kajian lingkungan hidup strategis belum banyak mendengar. Rekan-rekan harus lebih banyak mendengar misalkan AMDAL, analisis mengenai dampak lingkungan, ataupun dokumen UKL, UPL ya. Kalau dokumen lingkungan itu yang sering mungkin kalian dengar tuh UKL, UPL atau SPPL. Ya, SPPL ini tapi lebih kepada surat ya, bukan hanya sebatas surat, sedangkan UKL, UPL ini dan AMDAL ini berupa dokumen. Nah, biasanya yang sering rekan-rekan dengar itu AMDAL biasanya ya, analisis mengenai dampak lingkungan. Nah, AMDAL, UKL, UPL, dan KLHS itu memiliki lingkup yang berbeda. Kalau AMDAL itu dan UKL, UPL itu lingkupnya lebih kecil, dia kepada suatu proyek ya, proyek yang sudah pasti yang dilaksanakan dan lingkup luasannya biasanya kecil ya, dan kadang-kadang itu lebih banyak swasta yang dilakukan analisis mengenai dampak lingkungannya. Pemerintah kadang-kadang juga bisa, seperti misalkan pembangunan jalan atau pembangunan pelabuhan, tapi lingkupnya kecil.
lingkupnya itu bisa jadi kegiatan. Nah, sedangkan KLHS itu lingkupnya kebijakan lebih luas ya. Nah, kebijakan bahkan paling kecilnya itu program ya. Nah, bisa diturunkan ke suatu program. Nah, itu tapi ini kebanyakan programnya. Jadi lingkupnya kebijakan pemerintah. Nah, jadi lingkupnya lebih luas. Jadi tidak bisa ataupun semua kebijakan pemerintah itu harus ada kajian lingkungan hidup strategisnya, dan sifatnya dulu itu pendekatannya strategis. Jadi sekarang itu hampir sama seperti AMDAL, pendekatannya dampak. Jadi dia ingin kalau dulu sifatnya strategis hanya melihat sifatnya umum normatif ya, dan ininya yang dikaji itu kebijakan yang sifatnya umum dan normatif saja. Nah, sekarang itu pendekatannya dampak. Jadi pengaruh dari misalkan suatu program, suatu pola ruang, struktur ruang, tujuan, itu dampaknya. Nah, dampaknya kepada lingkungan itu apa? Nah, bahkan bukan hanya lingkungan. Di sini bisa juga dampak ekonomi, dampak sosial, seperti di dokumen kajian lingkungan hidup strategis untuk rencana pembangunan jangka panjang, rencana pembangunan jangka menengah, itu bukan hanya biofisik atau lingkungannya yang dilihat dampaknya, tetapi ekonomi dan sosial. Nah, sebagai penyusun KLHS, kita ingin melihat akar dari suatu masalahnya. Nah, biasanya yang muncul di permukaan itu adalah dampak dari permasalahan. Nah, akar dari masalahnya itu yang dikaji di KLHS. Nah, kalau yang di permukaan itu yang mengkajinya AMDAL, karena itu dampak dari kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Jadi akar masalahnya yang dicari. Nah, sedangkan dampak atau gejala ataupun sebab dari masalah itu, nah itu yang dikaji oleh AMDAL. Jadi agak sedikit beda. Nah, dulu di konsep mungkin Bapak pernah di konsep daripada pengelolaan lingkungan, dulu Bapak pernah bercerita tentang planning, perencanaan, organizing, kemudian equating, controlling ya, pengawasan. Nah, KLHS itu dia berada di perencanaan. Jadi ininya masih di tahapan perencanaan untuk mencegah terjadinya dampak. Jadi sebelum perencanaan itu dilaksanakan, nah itu dikaji dulu. Nah, untuk sebagai safeguard ya, sebagai langkah preventif untuk menjaga ataupun menahan daripada dampak negatif dari pembangunan. Jadi masih dalam tahapan. Nah, jadi ini suatu perencanaan yang misalkan dalam suatu lahan ya, dengan harapan nanti dikaji suatu lingkungan hidup strategisnya, suatu landscape ya, ataupun suatu landscape lahan itu biodiversity-nya, kemudian air, kemudian laut, lahan ya, serta keselamatan mutu hidup dan masyarakatnya itu, kesehatan masyarakatnya itu terjaga. Jangan sampai nanti kebijakan pemerintah itu hanya melihat kepada kesejahteraan masyarakat ya, ingin meningkatkan perekonomian, tetapi mutu hidupnya dan keselamatannya karena lingkungannya sudah
rusak itu menurun. Nah, misalkan untuk pembuatan, misalkan di sini ada kawasan industri. Nah, kawasan industrinya dekat dengan permukiman ternyata. Nah, di sini kota. Nah, itu ternyata bisa meningkatkan ini ya, perekonomian masyarakat di kota. Nah, tetapi dampak lingkungan yang diakibatkan oleh kawasan industri ke kota di sini itu menurunkan mutu hidup. Banyak yang sakit-sakitan karena menghirup emisi daripada industri. Nah, kita tidak mau hal-hal seperti itu terjadi karena atmosfer ataupun udaranya sudah tercemar oleh emisi, ataupun nanti saat ada nelayan yang mau karena industrinya membuang limbahnya ke laut ya, nah lautnya itu tercemar, nelayannya tidak bisa lagi menangkap ikan, akhirnya nanti mengganggu kesejahteraan nelayan tersebut. Nah, itu diharapkan tidak ini terjadi, sehingga diatur jangan sampai baku mutu lingkungannya itu terlewati. Nah, ini dasar hukumnya, ini Bapak lewatkan terlebih dahulu. Nah, ini peraturan perundang-undangan terkait KLHS. Nah, sudah berapa kali ini terjadi pencabutan ya, tetapi masih undang-undangnya masih sama, tapi di Undang-Undang 32 tahun 2009. Jadi dasar hukum normatifnya atau yang tertinggi itu masih Undang-Undang 32 tahun 2009. Kemudian di Undang-Undang Cipta Kerja ya, ini bukan Undang-Undang 11 lagi ya kalau nggak salah. Nah, itu di bagian klaster lingkungan hidup ditambahkan. Masih dua undang-undang ini yang diacu. Nah, tetapi masih Undang-Undang 32 tahun 2009 masih relevan. Nah, sedangkan peraturan pemerintahnya itu sudah berapa kali mengalami perubahan. Nah, tetapi PP-nya masih PP 46 tahun 2016 untuk turunan dari Undang-Undang 32 tahun 2009. Nah, sedangkan peraturan menteri yang sifatnya teknis, jadi pedoman yang sifatnya teknis itu sudah beberapa kali mengalami pencabutan ya. Dulu ada Permen LH 27 tahun 2009, kemudian Permen LH nomor 9 tahun 2011, terakhir itu Permen LHK nomor 13 tahun 2024 tentang KLHS, yang mana ini mencabut permen yang lama, Permen LH nomor 69 tahun 2017. Nah, ini untuk yang tata ruang, sedangkan untuk peraturan menteri ya yang mengatur masalah KLHS untuk dokumen yang sifatnya strategis seperti rencana pembangunan jangka panjang dan rencana pembangunan jangka menengah itu masih di Permen LHK nomor 7 tahun 2017. Nah, jadi berbeda peraturannya. Nah, kalau tata ruang ini menggunakan Permen LHK nomor 13 tahun 2024, sedangkan untuk ini KLHS rencana pembangunan jangka menengah dan jangka panjang ini tidak digunakan lagi ya. Nah, ini menggunakan Permen LHK nomor Permendagri nomor 7 tahun 2017. Jadi berbeda ininya dasar hukumnya dan cara penyusunannya jauh berbeda. Nah, di sini nanti Bapak tidak akan menjelaskan tentang KLHS rencana pembangunan jangka panjang dan jangka menengah atau dokumen KLHS untuk rencana pembangunan yang sifatnya strategis ya, rencana atau dokumen strategis ya, tapi lebih kepada dokumen tata ruang. Nah, untuk penyusunannya kalau dilihat daripada
posisi KLHS. Nah, ada 3 posisi KLHS ya. Ada dokumen yang di KLHS-nya ataupun dokumen KLHS-nya disusun di ujung. Artinya disusun dulu dokumen matek rencana tata ruangnya, kemudian setelah selesai barulah nanti KLHS-nya itu disusun, atau dokumen KLHS itu disusun. Itu istilahnya expose ya. Nah, itu ini untuk dokumen-dokumen perencanaan lainnya, seperti misalkan dokumen perencanaan untuk penambangan batu kapur misalkan di luar itu pernah ada. Jadi dan dokumen perencanaan ya sebelum konvensi daripada penyusunan KLHS itu dulu saat tahun 2017 sampai dengan 2019 penyusunannya itu expose. Jadi KRP-nya dulu disusun ataupun kebijakan rencana program atau dokumen perencanaannya disusun, kemudian baru nanti KLHS-nya disusun setelah dokumen perencanaannya selesai. Nah, ada juga sifatnya KLHS-nya maju duluan, nanti baru dokumen perencanaannya disusun. Jadi nanti dokumen perencanaannya seperti ini biasanya di dokumen perencanaan yang sifatnya strategis seperti RPJM atau RPJP ya. Nah, itu dokumen KLHS-nya disusun dulu. Nah, baru nanti dokumen perencanaannya itu disusun. Nah, nanti dokumen perencanaannya akan mengacu kepada dokumen KLHS. Jadi banyak kalau disusun dokumen KLHS-nya 60% dari dokumen perencanaannya itu sudah tersusun, tinggal sisanya. Nah, itu sifatnya itu ex ante ya. Contohnya di ini penyusunan dokumen strategis ya. Nah, itu di yang terbaru ya setelah konvensi penyusunan KLHS di tahun 2020, penyusunan dan setelah Permen ATR nomor 5 tahun 2022 itu dikeluarkan, itu penyusunan KLHS sifatnya embedded, artinya bersamaan. Jadi penyusunan KLHS itu sifatnya bersamaan dengan penyusunan dokumen perencanaannya bersama-sama. Nah, ini yang kadang-kadang memiliki kelemahan. Kalau dokumennya disusun bersamaan, maka akan sering terjadi perubahan struktur ruang, perubahan pola ruang, misalkan perubahan tujuan kebijakan ya, ataupun strategi itu sering berubah, sehingga dokumen KLHS-nya akan mengkaji berulang atau sifatnya iteratif berulang-ulang, sehingga akan menghabiskan banyak tenaga. Nah, embedded sendiri itu dibagi menjadi 3, ada yang sifatnya paralel, jadi RTR-nya menyusun ya, dokumen KLHS-nya disusun juga, tetapi terpisah. Nanti di satu titik misalkan masih di tahapan perda misalkan ya, nanti dokumen KLHS-nya masuk. Nah, di situ ada juga yang terintegrasi. Nah, terintegrasi ini dari tahapan awal sampai akhir KLHS ikut mengkaji dokumen perencanaannya. Nah, ada juga yang terintegrasi ataupun manunggal, manunggal menjadi satu kesatuan. Nah, tapi jarang ya yang ini, biasanya yang terintegrasi dan atau paralel lebih mudah biasanya dalam pelaksanaannya. Nah, terintegrasi sendiri ini kadang-kadang sering membuang-buang waktu dan tenaga karena dokumen perencanaan dinamika dalam penyusunannya itu sangat cepat sekali, sehingga sering berubah-ubah, sehingga kajian lingkungan hidup strategisnya juga harus mengikuti.
Yang mana dokumen yang di awal nanti akan berbeda nanti dengan yang di akhir saat penyusunannya. Nah, itu sering terjadi sehingga sifatnya iteratif atau berulang-ulang dalam penyusunannya dan sangat menghabiskan tenaga dan waktu ya. Nah, ini Bapak lewati dulu untuk KLHS rencana pembangunan jangka panjang atau jangka menengah. Ini sebenarnya sifatnya rencana jangka panjang dan jangka menengah itu lebih banyak membahas tentang SDGs, jadi ketercapaian SDGs ya. Nah, jadi KLHS sendiri yang tata ruang itu merupakan amanat dari Undang-Undang 32 tahun 2009, yang mana nanti dia di bagian perencanaan dan dia merupakan salah satu instrumen pengendali lingkungan, jadi instrumen pencegahan kerusakan lingkungan. Selain selain instrumen-instrumen yang lain yang banyak ya, seperti tata ruang salah satunya. Nah, ini adalah aturan-aturan yang digunakan dari undang-undang sampai dengan peraturan menterinya yang yang masih digunakan. Nah, Permen LHK ini 69 itu tidak digunakan lagi. Nah, diganti dengan Permen LHK nomor 13 tahun 2024. Sedangkan Permendagri nomor 7 tahun 2018 ini mengatur tentang dokumen KLHS untuk rencana pembangunan jangka menengah dan jangka panjang biasanya. Nah, ini evaluasinya, ini tidak Bapak bahas ya, kenapa Permen LHK 69 atau yang sebelumnya itu dirubah ya, ataupun diganti dengan yang baru, karena ada penyempurnaan tertentu ya. Nah, penyelenggaraan KLHS sendiri itu dibagi secara garis besar itu dibagi 3, yaitu pembuatan ataupun pelaksanaan KLHS-nya, jadi pembuatan dokumen dan pelaksanaan KLHS, ada penjaminan kualitas dan pendokumentasian KLHS dan validasi KLHS. Nah, dalam pelaksanaan atau pelaksanaannya biasanya diawali dengan pembentukan kelompok kerja dulu. Jadi kelompok kerjanya atau timnya disusun dalam bentuk SK, bisa dari lintas OPD ataupun lintas organisasi daerah ya, SKPD, dinas-dinas terkait, ataupun bisa dari LSM yang masuk, ada juga akademisi itu juga bisa masuk sebagai tim kelompok kerja. Nah, kemudian dilakukan penyusunan kerangka acuan kerjanya. Jadi apa saja pekerjaan dari kelompok kerja tersebut. Nah, ini biasanya bagian administrasi. Rekan-rekan mungkin tidak terlalu kita tidak akan melaksanakan hal ini ya, untuk penyusunan KAK dan pembentukan kelompok kerja. Nah, barulah nanti di pelaksanaan atau pembuatan KLHS dari isu ya, dari wilayah penyusunan wilayah fungsional. Jadi ada wilayah yang namanya wilayah fungsional, ada yang namanya wilayah perencanaan. Nah, kalau wilayah perencanaan itu sudah pasti biasanya sesuai dengan dokumen tata ruangnya. Nah, sedangkan wilayah fungsional ini bisa lebih luas daripada wilayah perencanaannya. Nah, ini yang harus ditetapkan sebagai penyusun KLHS. Bisa dari ini ya, ini Bapak. Nah, ini. Nah, bisa dari batas administrasi ya,
bisa dari batas sosial, misalkan masyarakat, ataupun dari batas ekologisnya. Nah, nanti misalkan cekungan, misalkan ataupun ada dari DAS, dari ecoregion. Nah, ini bisa, misalkan ini adalah ininya, wilayah perencanaannya. Nah, wilayah ininya, ataupun batas ekologis atau wilayah fungsionalnya, ini bisa lebih luas daripada wilayah perencanaan dengan mempertimbangkan misalkan DAS, misalkan atau subdas, cekungan air tanah, kemudian ecoregion ya, itu bisa dipertimbangkan sebagai batas ekologisnya. Nanti seperti ini digabungkan ya, nanti digabungkan semuanya, jadi semua petanya digabungkan, data spasialnya digabungkan, sehingga dapatlah nanti ininya batas fungsionalnya. Nah, kalau batas sosial ini masyarakat yang terdampak ya, terdampak dari kebijakan atau pembangunan atau dari dokumen perencanaannya. Yang terdampak kira-kira wilayah masyarakat di sekitar situ yang mana saja. Nah, ini karena kenapa dibuat batas fungsional? Karena peraturan sekarang itu pendekatannya adalah pendekatan dampak. Jadi muncullah penetapan wilayah fungsional. Jadi kalau dulu tidak ada batas wilayah fungsional, jadi wilayah perencanaan sudah itulah yang dikaji. Di luar wilayah perencanaan itu tidak dikaji ya. Nah, meskipun di kita juga ada konsep, di kita sebagai planner juga mengenal konsep batas fungsional ya. Jadi batas perencanaan itu tidak selalu sama dengan batas administrasi. Bisa juga batas fungsional. Jadi yang terdampak secara lingkungan, secara ekonomi, secara sosial, itu bisa kita deliniasi batas sebagai batas wilayah perencanaan. Nah, kalau dari KLHS itu dia hampir sama prinsipnya dengan batas fungsional yang kita sebagai planner. Nah, kemudian ini adalah penyusunan isu PB paling strategis. Nah, jadi isu PB ya, rekan-rekan mungkin pernah mendengar isu ya. Nah, identifikasi isunya bagaimana. Nah, di dalam dokumen kajian lingkungan hidup strategis, penyusunan yang dinamakan isu itu berbeda dengan isu yang ada pada kita sebagai planner. Nah, kalau kita planner, isu itu sifatnya perspektifnya itu bisa negatif, bisa positif ya, memberikan dampak negatif atau positif. Nah, sedangkan isu pada KLHS itu sebenarnya adalah akar permasalahan. Jadi lebih kepada masalah. Nah, mungkin rekan-rekan sudah menyusun dokumen rencana detail tata ruang, yang di situ Anda itu harus memunculkan isu, yang mana isunya itu kan dari karakteristik, bisa dari karakteristik wilayah, bisa dari ini apa namanya hasil dari FGD, dari masukan masyarakat ya. Nah, pada KLHS itu dia isu lebih kepada permasalahan, jadi akar masalah, jadi negatif lah. Nah, sehingga kalimatnya itu biasanya kalimat-kalimat yang negatif, misalkan tercemarnya sumber air, misalkan ya isu ya. Nah, kalau kita kan, kalau planner Anda sebagai perencana tidak selalu sifat kalimatnya negatif kalau isu ya. Bisa jadi seperti terbangunnya kawasan industri. Nah, itu bisa dijadikan isu. Nah, kalau
Ini lebih kepada dampaknya, misalkan pencemaran akibat kawasan industri. Nah, jadi kalimatnya negatif. Nah, dalam penyusunan isu biasanya ataupun identifikasi atau perumusan isu PB, isu perencanaan pembangunan paling strategis dalam KLHS, ada 4 sumber yang dipertimbangkan ya. Jadi bisa dari karakteristik wilayah, bisa dari KLHS yang lain, jadi keterkaitan dengan materi muatan KRP ya. Kemudian dokumen rencana pembangunan lingkungan hidup RPPLH, atau dokumen-dokumen yang lain ya, dokumen yang relevan. Nah, kalau dari karakteristik wilayah, mungkin kalau kita itu lebih lebih general, lebih luas cakupannya. Sedangkan di KLHS yang dinamakan karakteristik wilayah itu hanya yang dibahas itu tentang wilayah fungsionalnya. Jadi tidak hanya di wilayah perencanaan, itu wilayah fungsionalnya juga harus dikaji. Artinya di luar wilayah fungsional, di luar wilayah perencanaan itu harus dikaji. Kemudian ekoregion, jasa lingkungan hidup, daya dukung lingkungan hidup, kawasan hutan, tutupan lahan, geologi ya, lebih kepada biofisik lahan. Kalau karakteristik wilayah, sedangkan ekonomi dan sosial untuk karakteristik wilayah yang sifatnya ataupun pilar sosial dan ekonomi itu kalau di rencana tata ruang, untuk KLHS rencana tata ruang diabaikan biasanya. Nah, kemudian keterkaitan dengan materi muatan KRP, RPPLH. Nah, nanti 4 sumber ini akan dibuat long list ataupun daftar isu panjangnya. Nah, yang sifatnya kalimatnya biasanya negatif-negatif semua. Misalkan kawasan tutupan lahan ya. Nah, tutupan lahannya di situ misalkan dari profil tutupan lahannya lebih luasan daripada ruang terbuka hijaunya itu kurang dari 30%. Isinya itu pemukiman semua. Nah, nanti kalimatnya lebih kepada sedikitnya ruang terbuka hijau. Ruang terbuka hijau di sini kalau berdasarkan Permen ATR nomor 14 itu bukan hanya tempat bermain ya, tempat ataupun taman, bisa jadi hutan lindung, kemudian catchment area ataupun daerah tangkapan air misalkan, itu juga termasuk, ataupun wilayah yang melindungi wilayah yang di bawahnya itu juga termasuk RTH, nanti sampai ke order keempat biasanya. Nah, ataupun daya dukung lingkungan hidup, misalkan berdasarkan profil 90% wilayahnya itu daya dukung lingkungan hidup untuk status airnya sudah terlampaui. Nah, nanti kalimatnya sudah terlampauinya status daya dukung daya tampung untuk air, jadi sudah terlampaui ya. Bahasanya negatif semua. Atau dokumen isu-isu dari dokumen lain atau isu dari RPPLH. Nah, nanti dibuat daftar panjangnya. Nanti kalau yang sama itu akan kita kita gabung ataupun terkait ya. Misalkan isunya itu adalah dampak dari isu, misalkan seperti ini, tentang masalah isu misalkan kekurangan air misalkan. Nah, ternyata kekurangan air itu masuk dalam isu misalkan ya, kekurangan air ataupun kekeringan. Nah, ternyata akar masalah dari kekeringan ini adalah sedikitnya RTH. Nah, ini bisa kita coret. Nah, karena
akar masalahnya itu adalah RTH-nya yang sedikit ataupun vegetasinya, tutupan vegetasinya sedikit, sehingga terjadi kekeringan ataupun curah hujannya memang rendah. Misalkan di sini wilayah tersebut curah hujannya itu jumlah bulan hujannya cuman 3 bulan. Nah, jadi wajar kekeringan, sehingga itu bisa kita gabung, bisa dikatakan terkait ya. Nah, jadi dampak dari kekeringan itu, dari curah hujannya rendah atau RTH yang rendah, itu adalah kekeringan. Jadi akar masalahnya yang dicari. Nah, nanti setelah akar masalahnya itu dapat, itu baru isu. Nah, isu tersebut nanti kita akan tampilkan. Jadi 4 sumber isu ini akan kita tampilkan dalam biasanya konsultasi publik ataupun FGD ya sifatnya. Nah, jadi kita lampirkan isu-isunya. Nah, nanti kita minta masukan dari isu-isu yang sudah kita berikan ke saat FGD. Nah, nanti di saat FGD nanti hal ini peserta FGD itu akan memberikan isu-isu yang lain, dan biasanya diharapkan isunya itu ada lokasinya kalau rencana tata ruang, sehingga lebih mudah dalam mengkajinya. Nah, nanti di FGD-nya ini kita akan menarik isu dari peserta FGD-nya, selain juga dari 4 sumber ini. Tapi sebelum itu kita tampilkan dulu isu-isu yang sudah kita dapatkan dari 4 sumber ini. Nah, kemudian barulah nanti kita telaah isunya menjadi isu pembangunan berkelanjutan. Ya, itu kita kaji ya berdasarkan kapasitas daya dukung daya tampungnya, dampak dari isu tersebut ya, kinerja, dampaknya kepada jasa layanan ekosistem ya. Setiap isu itu kita silangkan dengan 10 kriteria ini. Nah, 10 kriteria ini apakah ada dampaknya? Kalau misalkan ada, dia nanti akan menjadi isu pembangunan berkelanjutan yang paling strategis. Nah, nanti isu PB paling strategis inilah yang nanti akan kita munculkan sebagai isu. Nah, metodenya kalau dulu pakai scoring, kalau sekarang ini dia lebih kepada sistem thinking. Jadi sistem berpikir. Jadi dampak dari isu itu dibuat causal loop-nya, bagaimana dampak pengaruhnya terhadap DDLH, kemudian kaitannya dengan dampak risiko, kinerja layanan ekosistem. Nanti barulah dapat isu PB strategis. Nah, ini ininya ya, yang Bapak sampaikan tadi. Nah, pertimbangannya dalam menarik isu itu adalah akar masalah ya. Itu yang Bapak sampaikan memang benar-benar akar masalah. Jadi kalau dampak daripada akar masalah itu tidak perlu ditampilkan lagi. Kemudian ada relevansinya dengan KRP ini. Kalau dalam KLHS ada yang namanya KRP. KRP ini maksudnya kebijakan rencana program. Nah, itu adalah matek dokumen tata ruang kita lah sebenarnya. Nah, kebijakan itu bisa berupa tujuan, strategi. Kalau rencana itu bisa berupa pola ruang, struktur ruang, arahan pemanfaatan ruang, arahan pengendalian ruang. Kalau program ini lebih kepada arahan pemanfaatan ruang ya, program. Isinya indikasi-indikasi program biasanya. Dan kemudian
pertimbangan selanjutnya yaitu skala isunya. Nah, isunya skalanya besar atau kecil. Nah, kalau hanya satu lokasi saja dan dampaknya kepada lokasi yang atau wilayah di sekitarnya itu kecil, itu bisa kita abaikan karena itu isu lokal. Nah, isunya harus satu wilayah perencanaan tersebut skalanya. Misalkan satu kabupaten itu merasakan semua. Nah, kemudian setelah kita dapat isu PB, kita mengidentifikasi muatan KRP tahapan selanjutnya. Nah, identifikasi KRP, kebijakan, rencana, program yang akan kita kaji, yang mana akan berdampak kepada lingkungan hidup, itu kita list dulu satu persatu. Jadi tujuan, strategi, pola ruang, struktur ruang, kawasan strategis, kemudian arahan pemanfaatan ruang, arahan pengendalian ruang seperti PZ ya, perencanaan zonasi, kemudian koefisien dasar bangunan, misalkan koefisien dasar lantai. Nah, itu di list semua, dilistkan sampai kalau misalkan pola ruang ya, pola ruang. Nah, pola ruangnya misalkan apa saja pola ruang di RT RW tersebut. Misalkan ada kawasan lindung ya, sampai orde keempat ya, kawasan lindung atau hutan lindung, hutan lindung. Nah, kita list satu persatu, misalkan kawasan industri. Nah, itu kita list satu persatu. Nanti kita kaitkan dengan isu. Nah, isunya apa? Misalkan ada 5 isu ya, 5 isu yang kita ini kan. Nah, ini contohnya ya, misalkan. Nah, ini adalah KRP-nya. Nah, di sini kita ditampilkan sistem pusat pemukiman. Nah, ini struktur ruangnya. Nah, struktur ruangnya kita sandingkan dengan isunya. Ada nggak dampak daripada struktur ruang terhadap isu, memperparah isu atau menghilangkan isu PB-nya. Kalau menghilangkan tidak usah. Kalau dia ini memperburuk, nah itu kita buat plus misalkan di sini. Kalau dia berpengaruh positif atau menghilangkan isu PB-nya, karena isu PB di sini sebenarnya akar masalah ya. Nah, kalau dia memperparah kita buat negatif. Nah, atau dia tidak berdampak sama sekali, tidak negatif, tidak positif, nah itu kita beri 0. Nanti kita jumlahkan. Nah, untuk ininya yang negatifnya berapa, positifnya berapa, negatifnya berapa. Nah, nanti kita buat seperti judgement ya, judgement berapa nilai negatif ataupun selisih antara positif dengan negatifnya di sini. Nah, maksimal nilai yang akan kita kaji ya, KRP yang akan kita kaji itu berapa misalkan. Nah, itu yang akan kita kaji. Jadi tidak semua KRP itu kita kaji. Jadi tidak semua struktur ruang, misalkan struktur ruang isinya pusat-pusat pemukiman, kemudian pelabuhan, jadi tidak semua KRP itu kita kaji. Contoh misalkan ya, kalau pola ruang, nah hutan lindung kan biasanya itu seperti buffer area, jadi sepenjaga ataupun bisa jadi sebagai safeguard lingkungan. Nah, dia kan tidak biasanya memberikan dampak positif ya kepada isu atau menghilangkan isu. Misalkan isunya banjir ya, isu banjir ataupun parahnya kejadian banjir misalkan. Nah, kalau hutan lindungnya ada, itu dia bisa menghilangkan banjir. Nah, jadi dia bisa plus. Nah, negatifnya tidak ada. Nah, ataupun dampaknya itu lebih ke positif. Nah, ini bisa tidak kita kaji untuk hutan lindung, jadi tidak perlu kita kaji. Nah, itu seperti tahapannya. Kemudian setelah kita kaitkan dengan isu,
biasanya kita harus mengidentifikasi KRP itu menggunakan sistem thinking. Jadi ada causal loop lah, ataupun sebab akibat atau dampak atau causal loop dari ataupun keterkaitan antara satu KRP dengan KRP yang lain, ataupun misalkan dalam pola ruang, misalkan ini kawasan perkotaan nanti akan mempengaruhi kawasan pemukiman nggak misalkan, ataupun kawasan industri nggak, atau kawasan industri itu mempengaruhi kawasan perkotaan nggak, itu juga harus dipertimbangkan. Selain nanti akan dikaitkan, jadi setiap KRP tadi dengan penurunan daya dukung daya tampung. Jadi kalau misalkan kawasan industri itu ada status air, daya dukung daya tampung airnya itu terlampaui makin parah, yang terlampaui itu makin parah atau makin berkurang. Misalkan wilayah tersebut, kawasan industri tersebut itu sudah terlampaui status ketersediaan airnya. Nah, dengan dibuatkan kawasan industri itu makin memperparah ketersediaan ketersediaan airnya makin berkurang. Nah, itu KRP tersebut atau kawasan industri itu wajib dikaji, ataupun ke tahap kita lanjutkan ke tahapan berikutnya. Nah, kemudian peningkatan dampak, misalnya kawasan industri ataupun kawasan pemukiman itu memberikan dampak kepada, biasanya kita sandingkan dengan resiko banjir. Kalau misalkan kita buat kawasan pemukiman di wilayah yang memang resiko banjirnya tinggi ya, itu bisa meningkatkan resiko ataupun resiko banjirnya. Nah, ini akan kita kaji lagi ke tahapan berikutnya. Jadi ada tahapan selanjutnya nanti, dan sampai dengan di sini ada 11 yang kita pertimbangkan. Nah, ini kalau kita lihat ya, dari identifikasi isu sampai nanti yang terakhir dalam tahapan penyusunan KNHS itu rekomendasi biasanya ya. Nah, dari 3 tahapan besar tadi itu dipecah. Jadi tahapan penyusunan itu isinya identifikasi isu, perumusan isu, kemudian identifikasi KRP, kemudian dilihat kita kaji secara spasial ya, kemudian kita identifikasi KRP-nya, kemudian kita buat KRP yang berdampak tadi ya, dengan 11 komponen ini. Nanti kita dapat KRP yang berdampak, nanti dianalisis DPSIR untuk perumusan alternatif. Nah, kita biasanya untuk identifikasi KRP yang berpengaruh terhadap kondisi lingkungan hidup dan KRP yang berdampak setelah dikaji dengan 11 komponen ini. Nah, posisinya ada di sini. Nah, setelah kita kaji KRP berdampaknya, kita ke tahapan selanjutnya, yaitu tahapan pengaruh KRP terhadap 6 muatan LH ini. Ya, ke tahapan yang berikutnya. Nah, ini analisis pengaruh. Jadi analisis pengaruh ini adalah analisis dari KRP yang berdampak tadi ya, sudah kita sandingkan dengan 11 muatan lingkungan hidup. Kita kaji lagi. Nah, ini kita silangkan dengan isu, ada keterkaitannya dengan isu. Kemudian kita jabarkan pengaruh KRP terhadap isu. Misalkan contoh di sini kawasan transportasi.
isu PB-nya yang berkaitan itu adalah perubahan habitat ekosistem dan sampai kebisingan misalnya bla bla bla. Nah, kita uraikan nanti kalau kawasan transportasi itu dibangun, nanti isu daripada perubahan habitat ekosistem mangrove ini akan menjadi lebih parah lagi isunya, atau akar masalahnya itu jadi lebih parah. Nah, itu kita jabarkan seberapa parah isunya. Misalkan akan berkurang mangrove-nya menjadi sekian-sekian sehingga akan memberikan dampak-dampak yang lain. Nah, itu nanti akan kita jabarkan atau kita deskripsikan berdasarkan biasanya dianalisis secara spasial biasanya. Nah, untuk setelah kita kaitkan ya pengaruh dengan isu tadi, kita kaitkan lagi dengan 11 atau muatan LH ya. Nah, jadi isu KRP tadi setelah kita kaji dengan isu ya, kita kaitkan dengan isu, kita kita kaitkan lagi ataupun kita buat dampaknya kepada 1, 2, 3, 4, 5 kepada 6 muatan lingkungan hidup. Nah, efisiensi SDA, dampak resiko, tingkat ketahanan dan potensi KHT, jasa ekosistem, daya dukung daya tampung, dan kapasitas perubahan iklim. Nah, ataupun aspek-aspek yang lain kalau misalkan mau ditambah. Nah, misalkan KRP ini biasanya dibuat dalam bentuk tabel ya, seperti ini. Nah, lupa Bapak tampilkan. Nah, misalkan KRP ini kawasan pertambangan. Nah, kawasan pertambangan, nah itu kita misalnya kita akan overlay, sifatnya dia biasanya menggunakan analisis spasial, bisa juga deskriptif ya, bisa juga menggunakan sistem thinking atau sistem dinamik, bermacam-macam caranya. Nah, kalau dia data DDDTLH, misalkan dia ada data peta daya dukung daya tampung lingkungan hidup, itu kita overlay biasanya, kita overlay dengan peta pola ruangnya. Misalkan di sini KRP-nya pola ruang. Nah, nanti kita lihat pola ruang tersebut, misalkan kawasan pertambangan, misalkan kita kaji satu-satu kawasannya, itu statusnya apa untuk status ketersediaan airnya. Nah, misalkan sudah terlampaui. Nah, nanti kita ceritakan dampaknya kepada status air yang sudah terlampaui ini. Kita ceritakan bahwa bukan hanya profil ya, misalkan biasanya isinya profil yang sudah terlampaui itu 90%, misalkan yang belum terlampaui itu 10%. Nah, kita ceritakan apa dampaknya kepada yang terlampaui 90% ini kalau dibangun kawasan pertambangan, atau dan juga yang belum terlampaui ini. Nah, jadi misalkan kalau dibangun kawasan pertambangan yang belum terlampaui ini, yang 10% yang belum terlampaui akan terlampaui ketersediaan airnya. Kemudian yang 90% akan makin parah, sehingga akan dampak-dampak selanjutnya itu akan terjadi kekurangan air, kekeringan. Jadi airnya tercemar karena pembuangan daripada industri. Nah, sama juga dengan muatan yang lain. Nah, muatan-muatan yang lain nanti akan berpengaruh juga pada muatan-muatan yang lain, sama ya. Nah, kemudian setelah kita buat kajian pengaruhnya, ini kita ke tahapan selanjutnya, yaitu perumusan alternatif.
Nah, jadi dalam perumusan alternatif kita lihat yang kita pertimbangkan itu alternatif ini intinya kita membuat dari kajian pengaruh tadi kita buat alternatifnya. Artinya kita buat pilihan opsionalnya. Kalau misalkan wilayah, misalkan kita lihat contohnya kawasan pertambangan tersebut itu berada di daya dukung daya tampungnya itu statusnya sudah terlampaui. Nah, alternatifnya apa saja? Nah, misalkan supaya tidak menimbulkan kerusakan lingkungan yang lebih parah, misalkan. Yang pertama itu bisa kita hilangkan, jadi kita kurangi ya kawasan pertambangan luasannya. Jadi kawasan pertambangan yang sudah terlampaui itu kita hilangkan, jadi berkurang. Jadi kita kurangi luasannya atau kita pindahkan kawasan pertambangannya. Atau ada sentuhan atau masukan teknologi. Jadi jangan sampai nanti kawasan pertambangan tadi air limbahnya dibuang begitu saja, harus diolah terlebih dahulu dan lain-lain. Nah, jadi metodenya banyak ya, bisa macam-macam. Nah, seperti ini ya rumusan alternatifnya. Jadi bisa dihindari, jadi kita alihkan, kita kurangi, minimize ya, atau kita restorasi. Jadi wilayah tambang tadi kita buat jadi kawasan lindung semua misalkan ya, itu yang ekstrim. Nah, bentuknya itu bisa kalau tujuan ya, misalkan KRP-nya tujuan itu bisa berupa perubahan tujuan, strateginya. Kalau strategi bisa perubahan strategi. Kalau pola ruang seperti ini bisa perubahan atau penyesuaian ukuran. Kalau struktur ruang misalkan bisa kita alihkan, misalkan jalan tersebut melewati kawasan dengan risiko bencana tinggi, longsor tinggi. Nah, itu di sini ya misalkan risikonya itu kita belokkan misalkan jalannya. Nah, itu kemudian penundaan atau perbaikan bentuknya pemberian arahan, jadi rambu-rambu biasanya di arahan pemanfaatan ruang atau arahan pengendalian ruang ya, dan lain-lain. Nah, setelah itu tahapan selanjutnya itu penyusunan rekomendasi. Jadi tadi kan banyak ya alternatifnya, kita buat list alternatifnya A, B, C, D. Nah, nanti kita pilih yang akan kita rekomendasikan kepada tim Pokja tata ruangnya itu apa. Misalkan kawasan pertambangan tadi itu kita kurangi ukurannya. Nah, itu rekomendasinya itu ya. Jadi bisa memilih salah satu dari banyak alternatif tadi atau kita gabungkan. Nah, bisa juga kita gabungkan. Nah, ini contohnya misalkan ini zonasi kawasan industri ya, itu rekomendasi perbaikannya ini ketentuan pelarangan pengembangan kawasan industri yang menyebabkan kerusakan kawasan resapan air dan kerusakan ekosistem. Nah, dulu ya sebelum tahun 2022 sifatnya karena masih pendekatan strategik, sifatnya normatif rekomendasinya. Nah, setelah dampak ya itu sifatnya harus rinci. Jadi misalkan rekomendasinya menghilangkan kawasan industri yang sudah terlampaui daya dukung daya tampung lingkungan hidupnya. Jadi kita perkecil, jadi kita alihkan ke kawasan lindung. Nah, misalkan seperti itu. Nah, tahapan selanjutnya, kita kemungkinan nanti tahapan selanjutnya ke integrasi. Integrasi ini memasukkan rekomendasi-rekomendasi yang sudah kita susun ya. Jadi rekomendasi yang sudah kita susun tadi kita masukkan ke dalam dokumen perencanaannya.
Nah, bentuk integrasinya itu macam-macam, bisa berupa ayat ya, misalkan di perdanya, bisa dalam bentuk di dalam dokumennya. Kalau di peta itu bisa dalam bentuk peta pola ruangnya yang nanti yang berubah. Misalkan pola ruang kawasan pertambangan itu 100.000 hektar, setelah kita buat rekomendasi untuk dikurangi menjadi 900 hektar misalkan. Nah, itu rekomendasi kita masukkan ke dokumen perencanaan. Cek, suara Bapak masih terdengar? Masih, Pak. Masih ya. Nah, ini dasar ininya. Jadi laporan KLHS itu ada laporan inti, ada ringkasan eksekutif, ya hampir sama dengan inilah dokumen perencanaan intinya. Ya, sama dengan lampiran-lampiran. Nah, terakhir itu biasanya validasi ya. Nah, validasi itu ingin mengecek ya isi substansi dari KLHS-nya itu sudah sesuaikah dengan peraturan menteri, ya substansinya, kemudian kelengkapan administrasinya itu apakah sudah lengkap, misalkan kelengkapan administrasi yang lain itu sudah lengkapkah, misalkan tadi SK pembuatan kelompok kerja, KAK-nya itu apakah sudah ada, nah, itu dicek semua. Nah, itu masuk dalam tahapan validasi. Nah, kita itu tidak akan masuk tahapan itu dalam dalam proyek kita hanya masuk ke tahapan penyusunan rekomendasi. Nah, integrasi nanti tergantung dengan waktu nanti. Kalau waktunya masih memungkinkan, nanti akan Bapak ajari secara singkat saja. Karena sebenarnya sebagai planner Anda lebih ke integrasi sebenarnya. Bagaimana mengintegrasikan atau memasukkan rekomendasi KLHS ke dokumen perencanaan. Ini alur proses validasi ya, tahapannya. Ini idealnya, waktunya, tetapi secara praktek ini lebih daripada itu. Nah, ini standar kompetensi penyusun dan validator. Jadi di KLHS itu ada penyusun, ada standar kompetensinya. Di peraturan yang terbaru, kalau peraturan yang lama itu tidak diatur. Yang penting memiliki pengalaman dalam menyusun KLHS. Kalau sekarang itu ada standarnya, dan hanya baru KLHK yang bisa mengeluarkan sertifikatnya, kalau tidak salah. Yang lembaga profesi yang lain tuh belum bisa, atau lembaga ini yang lain tuh belum bisa. Nah, validator yang memvalidasi atau mengecek itu juga ada standar kompetensinya. Nah, nanti rekan-rekan bisa menjadi penyusun, juga bisa berperan sebagai validator KLHS. Hampir sama seperti rencana tata ruang lah, ya. Cuman kalau validator penyusun, kalau kita kan harus ada KTPA, Bapak lupa namanya istilahnya. Ada ininya sebagai penyusun rencana tata ruang, misalkan ada sertifikat BNSP-nya. Nah, kalau validator itu tidak perlu. Nah, sekarang itu diatur harus bersertifikat yang dikeluarkan BNSP, yang penyelenggaranya itu baru KLHK sekarang.
Nah, itu sudah ada ininya. Kenapa harus ada standar kompetensinya? Karena amanat PP 46 ya. Jadi sudah ada. Nah, ini ininya ya, apa namanya? Nah, ini adalah kompetensi-kompetensi yang harus Anda penuhi sebagai penyusun KLHS, yaitu bisa melakukan penapisan KRP, menyusun kerangka acuan, sampai melaksanakan validasi misalkan. Nah, ini harus bisa ataupun bisa melakukan ini ya, kompetensi yang harus dicapai. Nah, kalau bisa ini nanti akan mendapatkan sertifikat kompetensi yang bisa digunakan dalam menyusun KLHS dan berlaku 5 tahun misalnya. Lembaga sertifikasinya hanya KLHK sih sekarang, mungkin nanti akan muncul. Nah, itu ya, ini tahapan-tahapannya. Nah, mungkin rekan-rekan pasti banyak yang bingung dengan penjelasan Bapak. Nanti lebih ininya supaya rekan-rekan tidak bingung, nanti akan kita praktekkan bagaimana tahapan per tahapan tadi, dari identifikasi isu, kemudian isu PB paling strategis, kemudian identifikasi KRP ya, sampai KRP yang berdampak, kajian pengaruh, sampai dengan rekomendasi perbaikan. Nanti kan kita buat tahapan per tahapan, akan kita praktekkan. Mungkin hanya Bapak praktekkan hanya satu saja kepada rekan-rekan misalkan, nanti rekan-rekan yang mengembangkan ya setiap ininya. Jadi lebih kepada mini studio lah nanti rekan-rekan ya. Ya, ada pertanyaan terkait kuliah kali ini? Oke, silahkan. Ada yang raise hand? Siapa nih? Bapak tidak tahu nih. Oke, silakan. Izin Pak. Ya, minal aidin wal faizin juga. Iya, minal aidin wal faizin Pak. Maaf banyak salah. Lakeno nanti namanya atau rekan-rekan yang lain namanya jangan pakai nama alias atau apapun ya, pakai nama asli. Jadi saat Bapak absensi, kalau Bapak panggil respon, Bapak bisa lihat namanya di daftar hadir. Jangan sampai nanti Bapak alpakan gara-gara Bapak tidak tahu namanya siapa, tidak muncul juga di daftar pesertanya. Nah itu. Oke, silakan Lakeno, apa yang ingin ditanyakan? Izin Pak, mohon maaf sebelumnya karena ini pakai akun bodong lah sebutnya. Ngelopok jangok. Namanya aja dirubah namanya. Iya Pak, minal aidin wal faizin ya Pak. Ya, minal aidin wal faizin. Ya. Ini Pak, yang pertama ini adalah KLHS itu apa perbedaan ataupun kesamaan dari KLHS sama AMDAL Pak. Ingat keduanya itu sama-sama membahas tentang lingkungan ataupun dampak lagi gitu. Itu pertanyaan pertama Pak. Dan yang pertanyaan kedua itu mungkin tadi sudah Bapak jelaskan, namun mungkin kurang paham Pak dalam penjelasannya itu. KLHS ini disusun sebelum rencana ataupun barengan sama rencana Pak. Mengingat banyak sekali terutama di Bangka Belitung ini rencana yang sudah tersusun, namun dalam hal dampak lingkungannya banyak sekali masyarakat yang tidak setuju seperti itu Pak, ataupun tidak sesuai lah seperti itu. Nah itu aja sih Pak kedua pertanyaan Keno. Oke ya, ini Bapak share screen dulu ya.
Oke, slide Bapak udah muncul. Apakah slide Bapak sudah muncul? Sudah, Pak. Sudah ya, oke. Jadi pertanyaan pertama tadi, apa perbedaan antara KLHS dengan AMDAL ya. Nah, kemudian yang kedua itu apa bagaimana posisi KLHS? Apakah penyusunannya itu sebelum ataupun bersama-sama ya. Nah, jadi untuk KLHS sendiri itu memiliki perbedaan sangat mendasar ya dengan AMDAL. Kalau KLHS itu sifatnya dia lebih kepada kebijakan pemerintah sebenarnya. Kebijakan pemerintah untuk pembangunan biasanya. Jadi cakupannya itu luas. Nah, kebijakan pemerintah, contohnya kebijakan pemerintah dalam pengaturan tata ruang. Nah, itu adalah contoh kebijakan. Sedangkan AMDAL, dia lebih kepada proyek. Nah, kebijakan dalam tata ruang itu kan banyak ya. Misalkan kawasan industri, misalkan ya, yang sering ya. Nah, di dalam ini adalah Anda sebagai pemerintah mengalokasikan kawasan industri untuk peningkatan pembangunan dalam bidang ekonomi misalkan. Nah, di dalam kawasan industri itu nanti akan banyak kegiatannya. Ada kegiatan misalkan industri pengolahan timah yang kita ya, industri pengolahan minyak kelapa atau CPO atau industri yang lain-lain. Nah, AMDAL biasanya dia mengkaji per kegiatan tadi. Kegiatannya misalkan pembangunan pabrik misalkan pengolahan timah PT apa sampai PT-nya, sampai perusahaannya. Nah, PT ABC misalkan. Nah, AMDAL dia hanya mengkaji pengolahan timah di kawasan industri tadi oleh PT ABC. Nah, dampaknya apa nanti ke lingkungan. Nah, sedangkan KLHS dampak dari kebijakan terhadap lingkungan. Nah, kalau AMDAL itu dampaknya ke lingkungan itu oleh PT ABCD tadi untuk kegiatan pengolahan timah misalkan ataupun smelter misalkan yang kita kenal. Nah, itu cakupannya seperti itu. Jadi kalau KLHS itu luas ya seperti ini, AMDAL itu salah satu bagian dari KLHS. Nah, dalam kajian lingkungannya. Jadi ini tingkatannya kebijakan, ini tingkatannya proyek. Nah, kalau AMDAL, KLHS tingkatnya kebijakan yang makro, kebijakan yang dibuat pemerintah biasanya untuk pembangunan. Itu perbedaan yang pertama ya. Yang kedua, ini bukan perbedaan sih. Dulu itu pendekatannya adalah pendekatan strategik ya, pendekatan strategis. Nah, kalau AMDAL itu pendekatannya dampak. Nah, jadi apa dampaknya bagi sosial, apa dampaknya bagi bidang ekonomi, apa dampaknya kalau dibangun PT ABC ini, dampak sosialnya, dampak kepada masyarakatnya apa, dampak kepada ekonominya, ekonomi masyarakat apa, ekonomi daerah apa, dampak kepada biofisik lahannya apa. Nah, KLHS tidak seperti itu dulu ya, tapi sekarang KLHS itu juga pendekatannya hampir sama dengan AMDAL. Itu persamaannya sekarang, kalau dulu tidak. Ya. Sifatnya lebih normatif, nanti kebijakan ini akan berpengaruh secara strategis itu apa kepada daerah, kepada lingkungan ya. Nah, jadi sudah agak bergeser marwahnya dari pendekatan strategis ke pendekatan dampak sekarang. Terutama yang tata ruang. Tata ruang itu
eh, pendekatannya sangat pendekatan dampak impact, pendekatan impact ya, impact environmental. Nah, dampak lingkungan. Nah, kemudian daripada isunya ya ataupun penyebab masalahnya, kalau KLHS itu lebih general, lebih umum. Jadi kalau yang dicari itu akar masalahnya. Jadi dampak yang kita kaji itu, ataupun kalau pendekatannya dampak ya, dampak yang kita kaji itu adalah dampak ataupun akar ataupun masalah utamanya. Nah, kalau masalah utama sudah dikaji, masalah lanjutannya, dampak lanjutannya misalkan dampaknya adalah banjir ya. Ternyata banjir ini penyebabnya adalah curah hujan yang memang tinggi. Nah, kemudian atau cekungan ya, misalkan wilayah tersebut berada pada cekungan seperti di lembah, misalkan di gunung. Nah, ini lembah, ini gunung. Nah, misalkan lokasi tersebut kena banjir terus isunya atau akar permasalahannya. Nah, ternyata dia memang berada di cekungan. Nah, jadi masalahnya kenapa? Jadi isunya nanti yang ditimbulkan memang lokasi tersebut berada pada cekungan yang menyebabkan banjir. Nah, banjirnya bisa kita hilangkan, tapi ke isu cekungannya yang kita angkat. Nah, jadi karena berada di daerah cekungan, daerah sini harus konservasinya itu harus baik ya. Nah, itu KLHS. Kalau AMDAL, nah banjir, misalkan erosi ya, dampak lanjutan dari banjir karena curah hujannya tinggi ya, ternyata itu bisa menimbulkan erosi, longsor. Nah, itu harus dikaji semua. Jadi semua dampak ya, semua dampak, karena ini pendekatannya dampak ya, baik KLHS ataupun AMDAL, itu harus dikaji semua. Jadi dalam pembangunan smelter itu semua dampak utama ataupun dampak primer ya, kalau di dalam AMDAL itu ada dampak primer, ada dampak sekunder namanya, ada dampak tersier. Bisa kita buat seperti pohon misalkan. Nah, ini dampak primernya A, dampak ininya C, D, E. Nah, kemudian dampak tersiernya F, G, H misalkan. Dampak karena misalkan cekungan tadi ya. Nah, cekungan ini akan mengakibatkan banjir. Banjir ini dampaknya akan mengakibatkan penurunan kesehatan misalkan ya, banyak yang sakit ataupun isu-isu yang lain misalkan. Nah, kalau AMDAL itu dikaji semua. Nah, tapi kalau ini KLHS, nah isu yang cekungan ini yang utama yang kita ini kan. Jadi akar permasalahannya yang kita kaji. Meskipun di AMDAL juga dikaji juga misalkan. Nah, di KLHS dia fokusnya ke sini, ke isu atau akar masalahnya. Nah, itu perbedaannya ya antara AMDAL dan ininya. Nah, kemudian bagaimana posisi KLHS? Nah, apakah sebelum, sesudah? Ya tergantung KLHS-nya ataupun dokumen perencanaannya. Kalau dokumen perencanaannya tata ruang sifatnya embedded, jadi bersamaan dengan penyusunan dokumen tata ruangnya. Jadi KLHS-nya disusun, dokumen tata ruangnya disusun, KLHS-nya disusun, dan tim Pokjanya, tim Pokja KLHS itu sama. Boleh sama dengan tim Pokja RT RW-nya, misalkan dalam kasus ini rencana tata ruang wilayah kabupaten. Karena ini sesuai amanat Permen ATR nomor 5 tahun 2022 tentang integrasi KLHS dengan rencana tata ruang. Jadi bersamaan. Nah, kalau misalkan sifatnya dokumen strategis seperti rencana pembangunan jangka panjang, rencana pembangunan jangka menengah yang berisi tentang visi misi bupati atau wali kota, gubernur, dia lebih dulu biasanya dibuat dulu. Jadi KLHS dulu mengkaji ya, yang dikaji biasanya tentang SDGs, ketercapaian SDGs. Indikator-indikator SDGs itu dikaji. Nah, nanti barulah dokumen RPJM atau RPJP itu dibuat. Nah, kalau
nanti dokumen RPJM dan RPJPD atau RPJP itu mengacu ke hasil capaian dari KLHS ini, hasil kajian dari KLHS RPJPD-nya. Jadi tergantung daripada dokumen atau bisa rencananya dulu atau dokumen perencanaannya dulu dibuat sampai selesai, baru KLHS-nya dibikin. Bisa juga, tetapi yang ini biasanya sudah jarang digunakan karena biasanya kan pemerintah itu bisa sering menggunakan konsultan. Konsultan kalau sudah habis masa kontraknya, dia tidak akan mau lagi merubah-rubah dokumen perencanaannya karena sudah habis kan masa kontraknya, sehingga ini sering ditinggalkan yang konsep ini. Tapi dulu pakai konsep yang ini. Ya, kalau yang nyusunnya adalah instansi tersebut, nah konsep ini bisa digunakan. Yang ini konsepnya KFP dulu ataupun dokumen perencanaannya dulu, baru KLHS itu kemudian diintegrasikan. Nah, ini sudah jarang digunakan. Nah, yang embedded atau bersamaan itu juga dibagi 3, ada yang paralel, ada yang terintegrasi, ada yang manunggal. Manunggal itu jadi satu kesatuan ya, terintegrasi ini jadi setiap tahapan penyusunan RT RW, misalkan dokumen tata ruang, KLHS ngikut ya, ataupun dibuat di satu titik tertentu, KLHS baru masuk kalau itu paralel contohnya. Jadi misalkan sudah tahapan ke DPRD misalkan, pembahasan DPRD. Nah, setelah tahapan itu barulah KLHS masuk misalkan. Nah, mengkaji dokumen tata ruangnya atau sebelum itu. Nah, itu tergantung ya. Nah, itu tergantung dari rekan-rekan maunya yang bagaimana, ataupun di sini dalam ini DLH bersama dengan, kalau tata ruang biasanya PUPR ya, bidang tata ruang itu maunya di mana, tergantung dengan waktu, biaya, dana ya, mempertimbangkan hal tersebut. Karena kalau yang integrasi ini sangat ini sekali, berulang-ulang mengkajinya. Jadi tahapan KLHS tadi kan mengkaji isu, mengkaji KRP, mengkaji pengaruh KRP terhadap LH, mengkaji kemudian membuat alternatif perbaikan, alternatif penyempurnaan, rekomendasi perbaikan, itu berulang-ulang, bukan hanya sekali. Kalau sifatnya integrasi. Kalau manunggal ini sulit dilaksanakan, ideal tapi sulit dilaksanakan biasanya. Nah, orang lebih suka paralel dan integrasi. Sehingga yang integrasi ini sering berulang-ulang. Jadi tahapan yang banyak ya, tadi Bapak menjelaskan tuh panjang lebar, tahapannya banyak, ada beberapa tahapan. Dalam tahapan penyusunan KLHS itu ada beberapa tahapan, itu bisa berulang-ulang tahapannya. Bisa kita mengkajinya berulang 3 kali. Nah, per tiap tahapan, misalkan ya, kalau 3 kali perubahan, RT RW-nya berubah lagi isunya. Kemudian KRP-nya berubah juga. Nah, sedangkan rekan-rekan tahu sendiri dinamika penyusunan seperti di DPRD lebih kuat. Oke, apakah ada pertanyaan? Halo, apakah ada pertanyaan? Tidak, Pak. Tidak. Oke, kalau tidak ada, Bapak absensi dulu. Silahkan siap-siap ya, Bapak absensi. Ya, siap-siap dulu absensinya.
Oke ya, silakan mic-nya diaktifkan. Siap-siap Bapak panggil. Amelia ada? Hadir. Dita? Hadir, Pak. Fahri?